Dasar-dasar keamanan sistem informasi. Tentunya dalam hal prinsip untuk keamanan sistem informasi ini, tentunya kriptografi, enkripsi atau dekripsi bisa menggunakan private key maupun dengan menggunakan public key. Bisa dibahas di bagian ini juga. Pengaman informasi dengan menggunakan enkripsi memiliki dampak yang luar biasa, di mana hidup otomatis orang dapat bergantung kepadanya. Mungkin contoh nyata adalah tentang terbongkarnya pengaman informasi dari Mary Queen of Scott sehingga akhirnya dia dihukum pancung. Terbongkarnya enkripsi yang menggunakan enigma juga dianggap memperpendek Perang Dunia Kedua. Tanpa kemampuan membongkar enkripsi, mungkin Perang Dunia Kedua akan berlangsung lebih lama dan korban perang akan semakin banyak. Kriptografi merupakan ilmu dan seni untuk menjaga pesan agar aman. Kriptografi is the art and science of keeping message secure. Kripto berarti secret atau rahasia dan grafi berarti writing atau tulisan. Para pelaku atau praktisi kriptografi disebut sebagai kriptografer. Sebuah algoritma kriptografik atau algoritma disebut cipher, merupakan persamaan matematik yang digunakan untuk proses enkripsi dan deskripsi. Biasanya, kedua persamaan matematik untuk enkripsi dan deskripsi tersebut memiliki hubungan matematis yang cukup erat. Proses yang dilakukan untuk mengamankan sebuah pesan atau yang disebut dengan plain text menjadi pesan yang tersembunyi atau disebut sebagai ciphertext adalah enkripsi atau encryption. Ciphertext adalah pesan yang sudah tidak dapat dibaca dengan mudah. Menurut ISO 74982, terminologi yang tepat disebut sebagai encipher. Proses sebaliknya untuk mengubah ciphertext menjadi plain text disebut sebagai deskripsi atau decryption. Menurut ISO 74982, terminologi yang lebih tepat untuk proses ini disebut sebagai decipher. Kriptoanalisa adalah seni dan ilmu untuk memecahkan ciphertext tanpa bantuan kunci. Kriptoanalisis adalah pelaku atau praktisi yang menjalankan kriptoanalisis. Kriptografi merupakan gabungan dari kriptografi dan kriptoanalisis. Enkripsi digunakan untuk menyandikan data atau informasi sehingga tidak dapat dibaca oleh orang yang tidak berhak. Dengan enkripsi data, Anda disandikan, dienkripsi dengan menggunakan sebuah kunci. Untuk membuka decrypt data tersebut digunakan juga sebuah kunci yang dapat sama dengan kunci untuk mengenkripsi. Untuk kasus private key, secara matematis proses atau fungsi enkripsi E dapat dituliskan sebagai EM sama dengan C, di mana M adalah plain text message dan C adalah ciphertext. Proses atau fungsi deskripsi dapat dituliskan sebagai DC dalam kurung sama dengan M. Algoritma dari enkripsi dan deskripsi adalah fungsi yang digunakan untuk melakukan fungsi enkripsi dan deskripsi. Algoritma yang digunakan menentukan kekuatan dari enkripsi dan biasanya disebutkan dengan basis matematik. Berdasarkan cara memproses teks atau plain text, cipher dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu block cipher dan string cipher. Block cipher bekerja dengan memproses data secara blok, di mana beberapa karakter data digabungkan menjadi satu blok. Setiap proses satu blok menghasilkan keluaran satu blok juga. Sementara itu, string cipher bekerja memproses masukan karakter atau data secara terus-menerus dan menghasilkan data pada saat yang bersamaan. Kekuatan dari penyandian bergantung pada kunci yang digunakan. Beberapa algoritma enkripsi memiliki kelemahan pada kunci yang digunakan. Untuk itu, kunci yang lemah tersebut tidak boleh digunakan. Selain itu, panjangnya kunci yang biasanya dalam ukuran bit juga menentukan kekuatan dari enkripsi. Kunci yang lebih panjang biasanya lebih aman dari kunci yang pendek. Jadi, enkripsi dengan menggunakan kunci 128 bit lebih suka dipecahkan dengan algoritma enkripsi yang sama, tapi dengan kunci 56 bit. Semakin panjang sebuah kunci, semakin besar key space yang harus dijalani untuk mencari kunci dengan cara brute force attack atau coba-coba, karena key space yang harus dilihat merupakan pangkat dari bilangan 2. Jadi kalau kunci 180 bit memiliki key space 2128, sedangkan 56 bit memiliki key space 256. Artinya semakin lama kunci baru bisa ketahuan. Plain text adalah pesan atau informasi yang akan dikirimkan dengan format yang mudah dibaca atau dalam bentuk aslinya. Ciphertext adalah informasi yang sudah dienkripsi. Kembali ke masalah algoritma, keamanan sebuah algoritma yang digunakan dalam enkripsi atau dekripsi bergantung kepada beberapa aspek. Salah satu aspek yang cukup penting adalah sifat algoritma yang digunakan. Apabila kekuatan dari sebuah algoritma sangat bergantung kepada pengetahuan atau tidaknya orang terhadap algoritma yang digunakan, maka algoritma tersebut disebut sebagai restricted algoritma.
Apabila algoritma tersebut bocor atau ketahuan oleh orang banyak, maka pesan dapat terbaca. Tentunya ini masih bergantung kepada adanya kriptografer yang baik. Jika tidak ada yang tahu, maka sistem tersebut dapat dianggap aman, meskipun masih semu. Meskipun kurang aman, metode pengamanan dengan restriktif algoritma ini cukup banyak digunakan karena mudah implementasi dan tidak perlu diuji secara mendalam. Contoh penggunaan metode ini adalah enkripsi yang menggantikan huruf yang digunakan untuk mengirim pesan dengan huruf lain, ini disebut sebagai substitution cipher. Substitution cipher dengan Caesar cipher. Contoh dari substitution cipher adalah Caesar cipher yang digunakan oleh Julius Caesar. Pada prinsipnya setiap huruf diganti dengan huruf yang berada 3 posisi dalam urutan alfabet. Sebagai contoh, huruf A diganti dengan huruf D dan seterusnya. Jadi sebagai plan A, B sampai Z, maka A jadi D, B jadi E dan selanjutnya. Substitution cipher yang masih umum digunakan di sistem Unix adalah ROTI 3. Pada sistem ini sebuah huruf diganti dengan huruf yang letaknya 13 posisi darinya. Sebagai contoh, huruf A digantikan dengan huruf N, huruf B digantikan dengan huruf O, dan seterusnya. Tentunya juga bagaimana huruf ini tidak didesain untuk keamanan tingkat tinggi. 13 ini misalnya digunakan untuk melindungi isi dari artikel posting di Usenet News yang berbau, sehingga banyak orang yang betul-betul ingin membaca dapat melihat isinya. Contohnya adalah untuk menutupi jawaban dari sebuah teka-teki atau puzzle. Nah, Caesar cipher dan ROT 13 disebut juga monoalphabetic cipher. Setiap huruf digantikan dengan sebuah huruf. Huruf yang sama akan mewakili pengganti yang sama. Misalnya huruf A digantikan dengan huruf E, maka setiap huruf A akan digantikan dengan huruf E. Monoalphabetic cipher ini agak mudah dipecahkan dengan menganalisis cipher teks apabila beberapa informasi lain seperti bahasa yang digunakan dapat diketahui. Salah satu cara penyerangan atau attack yang dapat dilakukan adalah dengan menganalisis statistik dari frekuensi huruf yang muncul. Menunjukkan statistik kemunculan huruf untuk tulisan dalam bahasa Inggris di mana huruf E yang paling banyak muncul. Cara yang sama dapat dilakukan untuk mencari distribusi penggunaan huruf dalam teks berbahasa Indonesia. Nah, frekuensi analisis bermanfaat jika teks yang cukup panjang. Teks yang pendek dengan jumlah huruf yang lebih sedikit biasanya memiliki deviasi dari data statistik munculnya huruf. Selain itu, ada beberapa kasus di mana sengaja dibuat teks yang merusak struktur frekuensi tersebut. Sebagai contoh, pengarang Perancis yang bernama Jules Perret di tahun 1969 menulis La Disparition, sebuah novel dengan 200 halaman tanpa kata yang menggunakan huruf E. Karya ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh seorang pengarang Inggris yang bernama Gilbert Adair dengan tetap tanpa menggunakan huruf E. Judul terjemahan adalah A Void. Cerita ini ditulis dalam buku, meskipun banyak usaha dilakukan untuk mempersulit frekuensi analisis, monoalphabetic cipher relatif tetap mudah dipecahkan. Demikianlah penjelasannya. Terima kasih. Selamat ketemu kembali.